Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dimensi besaran fisika. Saya akan membahas mengenai fungsi dari dimensi. Fungsi dari dimensi yang pertama adalah untuk mengetahui besaran pokok apa yang menyusun besaran turunan. Contohnya adalah begini. Besaran turunan tekanan. Nah, ini tersusun dari besaran pokok apa. Nah, tekanan itu kita tahu bahwa rumusnya tekanan F per A ya. F per A, F itu adalah gaya. Gaya ini saya uraikan menjadi massa kali percepatan, sedangkan A itu adalah luas bidang tekan. Jadi kalau kita lihat satuannya, massa itu kilogram, A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, sedangkan luas bidang tekan satuannya meter kuadrat. Jadi kalau begitu ini bisa kita sederhanakan menjadi kilogram meter pangkat min 1 sekon pangkat min 2. Kalau kita ganti lambang dimensi, kilogram itu lambang dimensinya adalah M besar karena dia merupakan satuan massa. Sedangkan meter itu satuan panjang, lambang dimensinya adalah L besar. Sedangkan sekon satuan besaran pokok waktu. Nah, lambang dimensinya adalah T besar. Jadi kalau begitu, lambang dimensi dari tekanan itu adalah ML pangkat min 1, T pangkat min 2. Itu artinya bahwa besaran tekanan ini tersusun dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Contoh soal yang kedua, besaran turunan usaha. Nah, usaha itu dirumuskan F kali S, gaya kali perpindahan. Nah, F itu saya uraikan menjadi M kali A kali S. Nah, M itu kilogram ya, sedangkan percepatan satuannya meter per sekon kuadrat atau meter sekon pangkat min 2, sedangkan jarak tempuh atau perpindahan satuannya adalah meter. Nah, boleh ditulis kilogram meter kuadrat sekon pangkat min 2. Nah, kalau kita ganti lambang dimensi, kilogram itu adalah satuan besaran pokok massa, jadi lambang dimensinya M besar, sedangkan meter satuan dari besaran pokok panjang, lambang dimensinya adalah L besar, sedangkan sekon itu adalah satuan dari besaran pokok waktu, lambang dimensinya adalah T besar. Jadi, lambang dimensi dari usaha itu adalah ML kuadrat T pangkat min 2. Dari sini kita tahu bahwa yang namanya besaran turunan usaha itu tersusun dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Nomor 3, besaran turunan tegangan listrik. Tegangan listrik itu bisa kita hubungkan dengan rumus ini ya. Usaha listrik atau energi listrik itu adalah sama dengan VIT. V itu tegangannya, I arus, sedangkan T itu adalah waktu. Atau boleh saya tulis V sama dengan W per IT. Nah, boleh kan tulis seperti itu. Nah, W ini saya uraikan menjadi F kali S dibagi dengan IT ya. Nah, Fs, F-nya saya uraikan menjadi M kali A kali S. Nah, terus kemudian ini satuan dari massa kilogram, A itu meter per sekon pangkat min 2, sedangkan S jarak itu adalah meter. Sedangkan satuan arus ampere, waktu sekon. Nah, boleh saya sederhanakan jadi seperti ini, kilogram meter kuadrat, sekon pangkat min 3, A pangkat min 1. Kalau kita ganti lambang dimensinya, ML kuadrat, T pangkat min 3, I pangkat min 1. Nah, dari sini kita tahu bahwa besaran turunan tegangan listrik itu tersusun dari besaran pokok, massa, panjang, waktu, dan arus listrik. Nomor 4, besaran turunan hambatan listrik. Nah, hambatan listrik bisa dikaitkan dengan hukum Ohm seperti ini ya. V sama dengan I kali R. V itu tegangan listrik, I arus, R hambatan listrik. Jadi hambatan listrik bisa ditulis V per I. Nah, kita tahu pada nomor 3 tadi, dimensi dari tegangan listrik adalah ML kuadrat T pangkat min 3, I pangkat min 1. Jadi kita masukkan aja di sini ya, V-nya, dimensinya ini. Arus, dimensinya adalah I besar. Jadi kalau begitu, dimensi dari R, ML kuadrat T pangkat min 3, I pangkat min 2. Jadi kalau begitu, besaran turunan hambatan listrik itu tersusun dari besaran pokok, massa, panjang, waktu, dan arus listrik. Nomor 5, besaran turunan kalor jenis. Kita kaitkan dengan rumus ini, kalor yang dilepas atau diserap zat itu adalah MC delta T. Delta T itu adalah perubahan suhu ya, C kalor jenis, M massa zat, sedangkan Q itu kalor yang dilepas atau diserap. Kita tahu bahwa satuan kalor dalam sistem
satuan internasional adalah joule. Itu berarti satuannya sama dengan usaha. Ya, jadi kalau begitu satuannya sama dengan usaha, saya ganti dengan usaha aja. Usaha sama dengan mj delta T. Nah, C-nya berarti bisa kita tulis W per M kali delta T. Jadi C itu merupakan kalor jenis. Nah, kita tahu dari nomor 2 bahwa usaha listrik atau energi listrik punya dimensi ml kuadrat T pangkat min 2. Kita tinggal masukkan aja dimensi dari W di sini, kemudian massa itu lambang dimensinya M besar, delta T itu adalah suhu, lambang dimensinya adalah theta. Jadi kalau begitu, kalor jenis ini akan memiliki dimensi L kuadrat T pangkat min 2, theta pangkat min 1. Jadi besaran turunan kalor jenis tersusun dari besaran pokok, panjang, waktu, dan suhu. Fungsi dimensi yang kedua adalah untuk mengecek kebenaran persamaan atau rumus fisika secara dimensional. Artinya kalau dicek secara dimensional, ruas kiri dan kanan dimensinya sama, ada kemungkinan rumus itu benar. Contohnya adalah seperti ini, sebuah benda bergerak lurus, beraturan dari keadaan diam dengan persamaan kecepatan dinyatakan sebagai berikut. Vt itu sama dengan 2AS. Dengan Vt kecepatan sesaat, A percepatan benda, dan S jarak yang ditempuh. Apakah persamaan ini benar secara dimensional? Kita jawab ya. Vt sama dengan 2AS. V itu punya satuan meter per sekon. Sedangkan 2 ini adalah koefisien ya. Ini bilangan biasa, tidak punya dimensi, tidak punya satuan. Jadi yang punya satuan adalah A. Jadi yang kita perhatikan adalah A dan S saja. A itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat atau meter sekon pangkat min 2, sedangkan jarak itu satuannya adalah meter. Jadi kalau begitu, dimensi yang ruas kiri itu adalah LT pangkat min 1, sedangkan yang ruas kanan adalah LT pangkat min 2 kali L, atau disederhanakan jadi ruas kiri LT pangkat min 1, ruas kanan L kuadrat T pangkat min 2. Lihatlah dimensi ruas kiri dengan ruas kanan itu tidak sama. Nah, kalau tidak sama artinya apa? Artinya secara dimensional persamaan ini tidak benar. Kalau secara dimensional tidak benar, maka dipastikan rumus fisika ini atau persamaan ini pasti salah. Ya. Jadi sekali lagi, kalau ruas kiri dan kanan dimensinya tidak sama, berarti rumus ini salah secara dimensional. Artinya rumus fisika ini tidak mungkin benar, pasti salah. Nomor 2, sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian H di atas tanah. Waktu jatuh dinyatakan dengan persamaan T sama dengan akar 2H per G dengan A percepatan gravitasi setempat. Apakah persamaan ini benar secara dimensional? Kita jawab. T sama dengan akar 2 per G, itu T, waktu itu satuannya sekon ya. Sedangkan 2 ini tidak bersatuan, ini bilangan biasa. Sedangkan H itu satuannya meter, ketinggian ya. Kalau G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Atau meter sekon pangkat min 2. Meternya saya coret, jadi ini seper sekon pangkat min 2. Ini berarti sekon kuadrat bisa naik. Akhirnya ini ruas kiri sekon, ruas kanan juga sekon. Berarti dimensi ruas kiri dengan kanan itu sama, yaitu sama-sama T besar ya. Nah, karena dimensi ruas kiri kanan itu sama, artinya bahwa persamaan ini benar secara dimensional. Artinya ada kemungkinan rumus fisika itu benar. Nomor 3, sebuah benda bergerak melingkar mengalami percepatan sentripetal dinyatakan dengan persamaan AS sama dengan V kuadrat per R kuadrat. AS itu percepatan sentripetal, V itu adalah kecepatan linear benda, sedangkan R itu adalah jari-jari lintasannya atau jari-jari lingkaran. Benarkah rumus fisika ini secara dimensional? Ya kita cek aja. Coba perhatikan di sini AS itu percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. V itu satuannya meter per sekon atau meter sekon pangkat min 1 ya. Kalau R jari-jari satuannya jelas meter. Nah, ini kalau kita sederhanakan yang ruas kanan, ini kan jadi meter kuadrat sekon pangkat min 2, ini tetap meter kuadrat. Meter kuadratnya bisa saya coret, jadi yang ruas kiri meter sekon pangkat min 2, yang ruas kanan sekon pangkat min 2. Kalau kita ganti lambang dimensinya menjadi seperti ini ya, LT pangkat min 2 sama dengan T pangkat min 2.
Lihatlah ruas kiri dan kanan, dimensinya tidak sama. Itu berarti tidak mungkin persamaan ini benar atau rumus fisika seperti ini adalah salah. Nomor 4, sebuah benda dilempar vertikal ke atas, di atas tanah dan mencapai ketinggian maksimum yang dinyatakan sebagai persamaan. Hamak sama dengan VO kuadrat per 2G. Dengan hamak tinggi maksimum, VO kecepatan awal benda, G percepatan gravitasi setempat. Benarkah rumus fisika ini secara dimensional? Kita jawab. Hamak itu VO kuadrat per 2G tadi ya. Hamak itu satuannya meter, ketinggian ya. VO kecepatan itu satuannya meter per sekon. Sedangkan 2 tidak persatuannya. G satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Atau kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi yang atas ini jadi meter kuadrat sekon pangkat min 2. Nah, berarti kalau begitu, ini saya bisa coret sekon pangkat min 2-nya. Meter kuadrat dibagi meter, itu meter. Jadi ini meter sama dengan meter. Nah, kalau kita ganti lambang dimensinya, dimensi yang kiri adalah L besar, yang kanan L besar. Nah, karena ruas kiri dan kanan dimensinya sama, berarti persamaan atau rumus itu benar secara dimensional. Tapi belum tentu benar secara fisika ya. Nah, secara fisika kemungkinan rumus ini benar. Oke, yang ketiga, untuk melengkapkan persamaan atau rumus fisika. Contohnya seperti ini, periode ayunan sederhana yang disimbolkan dengan T besar diasumsikan bergantung pada massa M, panjang tali L, dan percepatan gravitasi G. Hubungan antar besaran dinyatakan dengan persamaan T sama dengan K, M pangkat X, L pangkat Y, G pangkat Z. K itu konstanta yang tak bersatuan. Nah, pertanyaan yang A, berapakah nilai X, Y, Z? Apakah periode ayunan bergantung pada massa benda? Berapakah perbandingan periode untuk panjang tali 81 cm dan 100 cm? Oke, kita jawab ya. Nah, tadi dirumuskan T itu sama dengan K, M pangkat X, L pangkat Y, G pangkat Z. Nah, T itu adalah waktu ya, periode itu waktu, satuannya sekon. Sedangkan K itu konstanta yang tidak bersatuan, dikatakan dalam soal tadi ya. Sedangkan M itu satuannya adalah kilogram karena massa pangkat X ya. L itu satuannya meter pangkat Y. Sedangkan G itu adalah satuannya meter sekon pangkat min 2, pangkat Z gitu ya. Nah, sekarang kita ganti lambang dimensinya. Sekon itu diberi simbol T besar lambang dimensinya ya, karena sekon satuan besaran pokok waktu, kilogram itu M besar, meter itu L besar. Nah, ini G itu meter per sekon pangkat min 2, berarti LT pangkat min 2, pangkat Z ya. Jadi kalau begitu ini T sama dengan M pangkat E, L pangkat Y, L pangkat Z, T pangkat min 2Z. Jadi kalau kita uraikan seperti ini. Nah, ini artinya sama aja dengan yang ruas kanan ya, M pangkat X, L pangkat Y plus Z, kali T pangkat min 2Z. Perhatikan, di ruas kiri ini tidak ada massa dan panjang ya, padahal di ruas kanan ada massa dan panjang. Oleh sebab itu, yang sebelah kiri ini saya manipulasi, saya kalikan dengan M pangkat 0 kali L pangkat 0. Perhatikan, M pangkat 0 itu 1, L pangkat 0 itu 1 ya. Jadi persamaan yang T ini tidak berubah, kan? Tetap T di sini ya. Nah, oke, sekarang mari kita perhatikan, ini sudah lengkap. Yang ruas kiri ada MLT, ruas kanan MLT. Sekarang perhatikan, pangkat M yang ruas kiri 0 itu harus sama dengan pangkat M yang ruas kanan. Sama dengan X kan yang ruas kanan. Jadi kalau begitu X-nya itu sama dengan 0. Nah, sedangkan pangkat T, saya dahulukan T dulu ya, saya dahulukan T. Pangkat T yang sebelah ruas kiri itu pangkat 1 ini ya. Pangkat 1 yang ruas kanan adalah pangkat min 2Z. Berarti Z-nya ketemu min setengah. Nah, kemudian lihatlah pangkat L sebelah kiri. Ini pangkat 0 L-nya. Sebelah kanan Y plus Z. Jadi ini harus sama. Jadi 0 sama dengan Y plus Z. Nah, tetapi karena di sini Z-nya sudah ketemu min setengah. Kalau Z-nya min setengah, berarti Y-nya ketemu setengah. Berarti kalau begitu rumus periode ini bisa ditulis secara lengkap, yaitu T sama dengan K, M pangkat 0, L pangkat 0,5, karena Y-nya 0,5 ya, X-nya tadi 0. Nah, G pangkat min setengah, karena Z-nya min setengah.
Nah, ini saya bisa sederhanakan seperti ini. M pangkat 0 itu 1 ya. Jadi kalau begitu ini T sama dengan K L pangkat setengah G pangkat min setengah. Bisa juga ditulis seperti ini. T sama dengan K akar L per G. Oke, kita sudah menemukan rumus periode ayunan sederhana. Nah, saya geser ke sini rumusnya. Nah, periode ayunan ini tak bergantung pada masa benda ya. Tak bergantung pada masa benda. Karena ini memang rumusnya tidak mengandung masa ya. Jadi masa berapapun tidak mempengaruhi periode. Berarti pertanyaan B sudah terjawab. Nah, pertanyaan C, berapakah perbandingan periode untuk panjang tali 81 cm dan 100 cm? Kita tahu periode ini berbanding lurus dengan akar L. Jadi kalau saya bandingkan, berarti T1 banding T2 sama dengan akar L1 banding L2. Berarti L1-nya itu 81 cm, sedangkan L2-nya 100 cm. Berarti ini hasilnya 9/10. Nah, atau boleh ditulis T1 banding T2 sama dengan 9/10. Nomor 2, tekanan hidrostatis dalam cat cair pada kedalaman tertentu dinyatakan dalam persamaan P sama dengan ρ pangkat X, G pangkat Y, H pangkat Z. P adalah tekanan hidrostatis, ρ massa jenis cat cair, G percepatan gravitasi, H kedalaman titik pengamatan. Pertanyaan A, hitunglah nilai X, Y, dan Z. Berapakah perbandingan tekanan hidrostatis pada kedalaman 2 meter dan 8 meter? Kita jawab. Pertanyaan yang A dulu, berapa nilai X, Y, Z? Itu sangat mudah sekali. Ini rumusnya tadi ya. Nah, tekanan ini saya uraikan menjadi E per A. Rho-nya adalah massa dibagi dengan volume. Nah, terus kemudian F ini saya kaitkan dengan massa dengan percepatan ya. Jadi gaya itu saya uraikan menjadi massa kali percepatan untuk mendapatkan satuannya atau dimensinya. Atau langsung kita cari dimensinya, M kali A, M itu massa ya, dimensinya M, sedangkan percepatan LT pangkat min 2, A itu adalah luas ya, satuannya meter persegi, jadi kalau dimensinya ya L kuadrat. Nah, sedangkan M per V, massa itu M besar, sedangkan V itu volume, satuannya meter kubik, jadi dimensinya L pangkat 3, ini pangkat X ya. Nah, terus kemudian G pangkat Y, G itu percepatan gravitasi, dimensinya adalah LT pangkat min 2. Pangkat Y, H itu satuannya meter, jadi dimensinya L besar, pangkat Z. Nah, ini kita bisa sederhanakan seperti ini, yang ruas kiri menjadi M, L pangkat min 1, T pangkat min 2. Nah, ruas kanan saya taruh seperti ini ya, L-nya saya taruh di atas, jadi M, L pangkat min 3, pangkat X, jadi ini tetap. Nah, terus kemudian yang ruas kanan, bisa saya urai menjadi begini, M pangkat X, L pangkat min 3X, ini L pangkat Y, T pangkat min 2Y, kali L pangkat Z. Nah, saya sederhanakan sekali lagi yang ruas kanan, berarti M pangkat X, L pangkat min 3X, plus Y, plus Z. Perhatikan ini pangkat L-nya ini dijumlahkan semua ya. Kemudian kali T pangkat min 2Y. Nah, ini saya hapus dulu ya, saya hapus, terus kemudian coba saya geser ke atas. Nah, coba perhatikan baik-baik, pangkat M yang sebelah kiri itu pangkat 1, yang sebelah kanan atau ruas kanan pangkat X ya. Jadi pangkat M ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama, jadi 1 sama dengan X, atau ditulis X sama dengan 1. Nah, sedangkan pangkat T, saya dahulukan yang T ya. Ruas kiri pangkat T itu min 2, ruas kanan pangkat T itu min 2Y. Jadi min 2 sama dengan min 2Y, Y-nya ketemu 1. Oke? Nah, sekarang pangkat L, ruas kiri pangkat min 1, ruas kanan pangkat min 3X plus Y plus Z. Nah, karena di sini X dan Y-nya sudah ketemu 1, Anda masukkan 1 di sini ya, ini min 3, Y-nya ini 1 ya, min 3 ditambah 1, min 2 kan? Terus pindah ke ruas kiri, berarti Z-nya ketemu 1. Jadi X-nya ketemu 1, Y1, Z-nya 1. Oke, sudah terjawab berarti pertanyaan yang A. Sekarang pertanyaan yang B. Nah, sekarang rumus tekanannya kita jadi tahu, yaitu ρ GH. Karena X, Y, Z-nya sudah ketemu ini. 1, 1, 1 ya. Pangkatnya semua ini 1. Jadi akhirnya P itu sama dengan ρ GH. Nah, terlihat di sini bahwa tekanan hidrostatis berbanding lurus dengan kedalaman H ya. Jadi kalau begitu kita tinggal membandingkan P1 dengan P2, yaitu H1 bandingan 2. Nah, padahal H1-nya 2 meter,
sedangkan H2-nya adalah 8 meter. Persamaan ini bisa disederhanakan menjadi 1:4. Physics is very easy and fun.